Rangka berarti kita sudah menguasai langkah pertama dan yang kedua. Siap ya? Kita buka kajian ini membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Rasulullah, untuk para sahabat, untuk para a'immah, para salafus salih, tokoh-tokoh sufi al-muhaqqiqin, guru-guru kita, para alim ulama, dan kedua orang tua kita. Al-hadi niyya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, siapa yang sudah menghitung dalam surat Al-Fatihah ada berapa kalimat, ada berapa fi'il kata kerja, ada berapa isim, ada berapa huruf. Isimnya mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jama'. Ya, ada situ dulu Al-Fatihah. Kita mulai dari bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kalimat? 5 ya. Ba. Ba isim huruf fi'il. Taib. Ismi. Taib. Allah. Rahman. Rahim. Taib. Lulus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa? 5. Benar. Alhamdulillah isim mudzakkar muannas. Mudzakkar. Lillahi 1 2 li ya, dan Allah. Oke. Rabbi isim. Alamin isim apa nih? Isim apa? Isim apa? Jama' mudzakkar salim ya. Alamin tambahnya ya dan nun. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Berapa kalimat? 2. Ada fi'il enggak? Ada. Huruf? Ada ya. Isim ya. Tandanya apa? Alif lam.
Baik. Maliki yaumiddin. 3. Apa aja? Maliki yaumiddin. Malik berapa huruf? 3. Isim bil huruf. Yaum isim. Yaum isim apa tuh? Isim apa? Isim menunjukkan waktu ya. Zarfu zaman. Ad-dini isim. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa nih? Ada yang 7 dan 8. Berarti harus diteliti ya kan? Iyyaka 1 2 ya. Iya 1 ka 1. Na'budu 1 kan fil mudhari. Fil apa ini? Fil mudhari. Cirinya mana tak? Nun ya. Nun huruf mudhari. Ana a'budu, nahnu na'budu. Baik. Ini teliti nih. Iyyaka na'budu. Na'budu 1 kali 5 fi'il ya. Madi mudhari amr. Mudhari. Wa huruf. Iyyaka 2. Ka-nya domir muttasil ya. Nasta'inu 1 2 1. Nahnu nasta'in sama na'budu. Waalaikumsalam ya. Ista'ana yasta'in nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kalimat? 4. Apa aja? Ihdina siratal mustaqim. Baik. Ihdina. Ihdi fi'il isim huruf. Fi'il apa? Fi'il amr. Ihdi. Tunjukkanlah. Na isim dhamir munfasil muttasil. Muttasil. As-sirata sim mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? Berapa? Ada yang bilang 9, ada yang 10, ada yang 11. Teliti lagi. Ingat yang namanya lafaz kalimat kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Kalau salah hitung berarti salah pengertian. Sirato 1, alladzina 2, an'amta 3, ala 4, him 5, ghairi 6, maghdu ala him wa la dhalin. Berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Siapa yang benar nih? Himnya domir. Ala satu kalimat. Himnya domir. Alai mana? Iya, dia dalam ala jama', tapi dia satu kalimat gitu.
Kalau gitu ada berapa kalimat dalam surah Al-Fatihah? Dari mulai yang pertama sampai 7. Hah? Coba dihitung pakai kalkulator. Hah? Berapa? Pertama 5, kedua 5, 3, 2, keempat 3, 5, 7, 6, 4, terus 12. Berapa tuh? Hah? Sirato 1, alladzina 1, an'amta 1, an'amta. Ya boleh kalau belum bisa. An'amta 2 ya. An'a fi'il, ta taul fa'il ya. 2. Jadi berapa? 13. Itu semua adalah 30. Itu keren kan? Lagi ceramah kayak Ustaz Hadi Hidayat. Jumlah kalimat dalam surah Al-Fatihah ada 39. Marhaban. Suka. Baru dirinci ada berapa isim, ada berapa fi'il, ada berapa huruf. Coba berapa fi'il tuh, berapa isim, berapa huruf. Nah itu ya. Dan hitungnya di rumah lagi. Waktunya habis. Kemudian sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Berapa? 4. Tulis 4. Allahus samad. 2. Lam yalid wa lam yulad. Hah? 5. Maksud saya jangan terburu-buru. 4, 5 hitung dulu. Ya. Jadinya dengan ilmu. Lam 1, yalid 2, wa lam yulad. Ya. Kan kalimat paling sedikit 1 huruf, paling banyak 7. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hitung dulu yang teliti. Ada 6, ada 7. Mana yang benar? Waw 1, lam 2, yakun la hu kufuwan ahad. Dihitung tuh, ada berapa semua? Hah? 18. Ya, ada 18 kalimat dalam surat Al-Ikhlas. Oke, diteliti. Kul isim fil huruf. Fil apa? Apa ciri-cirinya? Sukun. Kul. Kul anta. Huwa. Isim apa nih? Isim dhamir munfasil. Allah lafzul jalalah isim. Ahadun ciri-cirinya tanwin. Oke. Allahu as-samad isim. Allah isim, samad isim. Lam yalid wa lam yurad. Lam huruf apa? Huruf jazm ya. Yalid fi'il mudhari. Nah, karena kemasukan lam ya, sukun. Lam yalid asalnya
yalidu, ya. Walam yulad, wa huruf, ya. Lam huruf, yulad fi'il apa? Mudhari. Oke. Wa lam yakun fi'il asalnya apa asalnya? Kana yakunu. Dia lam dia yang bentuknya bi hazfi, dibuang. Ya, bil hazfi dibuang. Lam yaku bihad dibuang huruf wawunya. Oke, lahu la-nya huruf, hu-nya isim karena ya huruf jar masuknya ke isim. Isim dhamir Jadi kalau di ini hu ya ismud dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin, ya. Taib kufuwan isim, ahad ahad isim muzakkar muannas muzakkar. Berarti lulus semua. Nilainya 99. Huruf sama kalimat ada banyak, Kiai. Nah, nanti pas kita pembahasan ini ya, nyambung ntar. Saya menulis buku tentang khitab wacana. Jadi asalnya itu suara kemudian membentuk lafaz. Apa lafaz? Kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Dari lafaz membentuk frase. Frase itu ungkapan yang belum sempurna karena kagak ada predikat. Dua kata dia. Rumah besar. Nah, contohnya begitu. Dari frase baru membentuk kalam, jumlah mufidah. Dari kalam berbentuk khitab. Nah, kalau sudah khitab, ini sudah luas, baik secara tulisan maupun secara syafahiyah, lisan. Nanti khitab ada yang berbentuk pemikiran, gagasan, ide, argumen. Coba asalnya huruf jadi kata, jadi ungkapan, jadi pemikiran. Nah, bahasa itu makin lama berkembang, ya. Nah, ini udah saya terjemahin ini, lagi finishing. Ini masuk dalam kajian fiqhul lughah, ya. Ilmu lughah al-ijtimai. Oke, kita masuk ya. Ta'birun. Nah, ini saya menerjemahkannya nanti secara harfiah dan juga secara pemahaman, ya. Jadi menggunakan metode naqlul afkar agar bisa dipahami. Lihat beda penggunaannya. Setelah mafhum baru naqlul afkar. Itu metode terjemah namanya. Ta'birun. Apa ta'bir? Ekspresi. Ekspresi apa? Mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya, pikirannya, diungkapin dah. Ya. Yu'rafu ta'biru bi annal fannal ladzi yastati'u min khilalihi al-insanu izhara afkarihi wa awatifihi bi lughatin salimatin wa asalibin ra'iatin. Itu dulu. Takbir atau ekspresi, ya, dikenal dengan seni, ya. Sebuah seni yang seseorang dengan seni itu dia mampu, ya, mengungkapkan pemikiran-pemikirannya, perasaannya
dengan bahasa yang benar dan gaya bahasa yang indah. Ya, kayak kita dah di perasaan kita kangen sama istri, gimana ngungkapin nih biar gak salah. Kan salah ucap malah marah istri kita kan. Nah, disusun dah tuh. Nah, itu namanya ta'bir. Ya, seseorang bisa mengungkapkan ide-idenya, pemikirannya, perasaannya dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang benar, ya begitu. Kemudian wa min khilali ta'biri, ya, melalui ekspresi ini yastati'ul fardu at-tawasula bainahu wa bainal mustama'i. Seseorang mampu at-tawasula, berkomunikasi antara dia dan masyarakatnya. Ya. Bapak-bapak kan kalau kagak bisa bicara yang baik, berarti sama masyarakatnya kagak nyambung. Ya. Tapi ketika pintar bicara, bahasa tertata, masyarakatnya juga senang itu. Wa yajibu 'alal fardi, ya, anna syakhsa ayyuhsina ikhtiyaral mufradatil lati sayaktubuha fi mawdu'it ta'biri. Jadi kan kalau artinya secara harfiah wa dan yajibu wajib ala atas fardi seseorang, anna bahwasanya atau sesungguhnya, asakhsa seseorang, ayyuhsina memperbaiki, ya, memperbagus, ikhtiyara memilih, mufradat kata-kata, allati yang sayaktubuha akan dia tulis, fi maudhi' ta'bir dalam karangannya, dalam tema ungkapannya atau ekspresinya. Itu secara harfiah. Tapi kalau kita pengen jadi buku biar enak dibaca orang, ini metodenya gini, ya. Jadi kan wajib al-fadu seseorang. Seseorang yajib itu punya mana harus. Seseorang harus, ya, mampu itu memilih, ya, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik yang dia akan tulis dalam karangannya, gitu. Walit ta'biri min haitsul adai nau'aini wa huma. Ini jumlah sibhu jumlah dia dengan jar majlis ta'biri, ya. Kalau artinya wa dan li memiliki, takbir ungkapan, ekspresi, min haitsu, ya, dari sisi al-ada penyampaian, nau'aini dua macam, wahuma dan yaitu. Nah, kalau diartikan begitu, orang baca buku kita puyeng sendiri. Nah, setelah ditangkap, ya, kita terjemahkan berdasarkan, ya, ada cara menyampaikan ekspresi, ya, ada dua tipe. Untuk mengekspresi itu, ya, ada dua cara. Berdasarkan cara penyampaian ada dua cara. At-ta'bir asy-syafahi, ekspresi lisan. Wa huwa al-afkarul ladzi yakumul katibu bi ta'biri anha, ya. Karena bicara tentang ada penyampaian, ya, maka itu juga harus diikutin. Kalau langsung kita artikan, takbir syafahi adalah pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan, ya, yang dilakukan oleh seorang penulis
dalam mengekspresikannya, kan gitu. Tapi kalau dalam buku itu kurang nyambung, disambungin ke atas, ya. Penyampaian gagasan-gagasan oleh seorang penulis. Nah, gitu. Apa itu ta'bir syafahi? Penyampaian gagasan-gagasan oleh seorang penulis melalui lisan. Ya. Wa yumathilu hadzal naw'u janibat tahadduthi fil lughati wa dan yumathilu mencerminkan hadzal naw' jenis ini, ya, janiba aspek atau sisi at-tahaddus berbicara fil lughah dalam bahasa. Apa pengertiannya, ya? Jenis ini artinya jenis ekspresi dengan lisan, yumathilu mencerminkan, ya, aspek berbicara dalam bahasa. Nah, gitu. Dua, at-ta'biru al-kitabi, ya, ekspresi tulisan. Jadi kita pengen ngungkapin apa yang di hati kita, ada dua cara, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Wa huwal alfazu wal ibarat, ya. Nah, kalau diartikan langsung yaitu lafaz-lafaz ibarat, itu nanti kurang enak orang bacanya. Jadi takbir kitabi ada merupakan, ya, penggunaan kata-kata, ya, kemudian ungkapan-ungkapan itu yang diungkapkan seseorang, mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Yumathilu hadzal naw', sama tuh. Jenis tipe ini mencerminkan aspek tulisan dalam bahasa, ya. Jadi pemahamannya takbir kitabi mengungkapkan secara tulisan, ya, merupakan penggunaan kata-kata, ungkapan-ungkapan, gitu, ya, yang dilakukan seseorang, ya, untuk mengungkapkan pemikirannya. Jenis pemikiran ini, ya, mencerminkan atau bisa disebut juga aspek, ya, atau tulisan dalam bahasa. At-ta'biru asy-syafahiyyu, ekspresi lisan. Huwa ta'biru wal idahu, ya. Takbir syafahi adalah sebuah kemampuan untuk takbir, mengungkapkan, wal idah, menjelaskan, anil afkar, tentang gagasan-gagasannya, ya, abil masyair, apa perasaannya, syafahatan, baik secara lisan au kitabatan, atau secara tulisan, bil lughatin arabiyyatin, dengan bahasa Arab, tunasibu, yang sesuai al-mustami'in, kepada pendengar. Jadi kita juga bicara kepada orang, lihat ala qadri uqulihim, sesuai dengan, ya, akal mereka, tingkatannya, gitu. Jadi sama anak-anak itu bahasa anak-anak yang kita pakai, sama bapak-bapak ke bahasa bapak-bapak, ya. Kama annahu wasilatun litawasuli wat tafahumi, kan kama sebagaimana, itu bahasa harfiah, annahu sesungguhnya, punya kemana tuh. Nah, kita sedang bicara at-ta'bir asy-syafawi, ya. Sebagaimana itu kalau di bahasa terjemah yang baik. Selain itu, nah, gitu, ekspresi juga berfungsi wasilatan, sebagai sarana litawasuli,
berkomunikasi, wa tafahumi dan memahami bainal fardi di antara individu atau di antara perorangan, wa baqiyati afradil mustama dan anggota masyarakat lainnya. Karena ada 1, 2, berarti 2 orang lainnya. Saya ulang, kama annahu, selain itu ya, punya ekspresi syafahi juga berfungsi sebagai wasilah, sebagai sarana untuk berkomunikasi, wa tafahum dan memahami bainal fardi antara individu perorangan, wa baqiyati afradil mustama dan anggota masyarakat lainnya, alladzi ya'ishu fihi yang tinggal di tempat itu atau yang hidup di tempat itu ya. Jadi kalau udah jadi terjemahan gitu Pak, saya menterjemah 90 halaman, itu bisa jadi 160 halaman ya. Mafhumut ta'bir asy-syafahi, konsep ekspresi lisan. Al-qudratu ala istikhdamil aswatil lughawiyyati fi naqlil afkari wal masyairi. Segitu dulu ya. Qudrah, apa qudrah? Kemampuan. Istikhdam, menggunakan, al-aswat, suara. Jadi kita apa? Kemampuan menggunakan suara atau menggunakan bunyi bahasa fi naqlil afkar, untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan wa tahqiqi dan tahqiq mencapai mukhtalafil aghrad, asalnya mukhtalif berbeda, aghrad tujuan ya. Gimana terjemahnya? Boleh berbeda-beda tujuan. Itu ada tujuan-tujuan yang berbeda. Dua yang terjemah, lihat. Boleh berbagai tujuan. Al-ittisaliyah, komunikasi. Lihat, berbagai sudah mana sama, berbagai. Itu dunia terjemah tuh Pak ya. Jadi wa tahqiqi mukhtalafil aghradil ittisaliyah diartikan yang baik, dan mencapai berbagai tujuan komunikasi ya. Jadi banyak kan. Wa yatadammanu al-qudrata ala tafkiri ya. Jadi ekspresi itu yatadamman, mencakup apa? Al-qudrah, kemampuan, alat tafkir ya, untuk berpikir. Dari kemampuan berpikir. Wastikhdamil isyarat, dan menggunakan ini isyarat. Al-mukhtalifah, berbagai ya. Apa isyarat? Petunjuk-petunjuk yang berbeda-beda fi tawdihil makna, dalam penjelasan makna. Kemudian fannu naqlil i'tiqad ya. Tetap kita lagi bicara ekspresi ya. Ekspresi lisan ya. Ekspresi lisan ya berperan dalam naqlil i'tiqad, menyampaikan ya keyakinan, wal awatif, emosi, wal itijahat, sikap ya, wal afkar, gagasan-gagasan, wal ahdas, peristiwa-peristiwa, ilal akharin, kepada orang lain. Jadi ekspresi lisan ini dia berperan menyampaikan atau mentransfer keyakinan ya. Bapak agamanya Islam, jelas. Wal awatib, emosi kita sampai. Wal itijahat,
Bapak punya sikap, punya tujuan gitu. Wal afkar, gagasan, wal ahdas, peristiwa, ya, ceritain kemarin hujan, ya. Taib wa huwa mazijun minal anasiri. Nah, huwanya kembali ke mana? Kita lagi bicara tentang at-ta'bir asy-syafa'i, ekspresi lisan, ya. Mazijun minal anasir. Maziz itu apa? Bercampur, campuran. Minal anasir dari unsur-unsur. Jadi kalau kita artiin campuran unsur-unsur kurang enak. Mikir apa yang pas? Perpaduan. Nah, terjemah. Ya. Ekspresi lisan merupakan perpaduan unsur-unsur. Nah, gitu, ya. Berikut ini. At-tafkiru bima yatadammanuhu min amaliyatil aqliyah. Tafkir, pemikiran bima yatadammanuhu, yang mencakup min amaliyat. Dan amaliyat berarti jamak nih. Jamak muannas salim. Kalau jamak kita sih berbagai proses. Kalau misalnya satu proses pemikiran, cukup kan? Berbagai proses. Nah, itu kan. Ini lagi belajar sedikit metode terjemah, ya. Kemudian lughah sekarang, tadi tafkir. Lughah wal lughati biwasfiha siyaghatun lil afkar, dan bahasa, ya, sebagai gambarannya. Nah, gambarannya boleh, konkretnya boleh, ya. Jadi sebagai bentuk konkret dari ide-ide dan perasaan, ya. Kemudian wasautu lihamlil kalimati wal afkar. Ekspresi lisan juga merupakan suara, ya. Suara lihamlil kalimat. Li untuk hamli, menghantar, membawa, al kalimat. Kan kalau ngertiin begitu orang nggak paham. Tapi buat untuk awal jamaah nggak apa-apa, baru dikasih pemahaman. Saya menterjemah buku tentang ekonomi, judulnya Sonadikul Bunuk. Sonadikul Bunuk. Sonadik ini jamak taksir dari sunduk. Sunduk artinya kotak-kotak. Kotak-kotak. Bunuk jamak taksir dari bank. Bangkani, bunuk. Kalau kita artiin secara harfiah, kotak-kotak, bank. Cari dari istilah ekonomi ada kagak? Agak ada. Dipahami istilahnya, oh ternyata reksadana bank. Begitu ya. Itu namanya dunia terjemah. Wasautu lihamlil kalimatul afkar. Jadi tadi ekspresi lisan itu ada suara, ya, sebagai sarana untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat, afkar, gagasan, ide-ide gitu. Kemudian yang terakhir ta'bir asy-syafa'i juga dia at-ta'bir al-malmahi. Ya, apa tuh? Ekspresi non verbal. Ekspresi, ya, tanpa ungkapan, hanya dengan bentuk mimik wajah begitu, ya. Seperti saya menulis disertasi judulnya Bahasa Tubuh Rasulullah, ya, body language, bahasa tubuh Nabi, dalam kitab Sahihaini Bukhari Muslim, tinjauan komunikasi. Ya, Nabi itu ada kagak bicara, tapi ngangguk aja, nengok, ya. Contoh
Nabi lagi bicara dengan sahabat. Datang sahabiah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kalau Nabi nengok aja, berarti Nabi yaftahu qanata al-ittisal. Nabi membuka pintu komunikasi, itu bahasa tubuh. Ala wa qali zur, menerangkan Nabi kan ala wa qali zur. Sampai Nabi sendera, Nabi sampai mau tiduran, enggak kuat dengan kata-kata itu. Itu namanya bahasa tubuh, ya. Kalau bahasa kita namanya bahasa non verbal. Ada verbal, ada non verbal. Oke. Terakhir, fannu naklil maklumat. Ya. Ekspresi safahi juga seni. Seni mentransfer pengetahuan, ya. Maklumat ilmu aja. Ma'arif pengetahuan, wal khabarat pengalaman-pengalaman, wal masyair perasaan, wal ahasis emosional, wal ara pendapat, wal ru'a wawasan, wal haqaiq fakta, wal mabadi prinsip, wal mafahid konsep, wan nazariyati teori, min syakhsin ila akharin, dari satu individu ke individu yang lain. Jadi ekspresi secara lisan ini adalah mentransfer, ya, ilmu, pengetahuan, pengalaman, perasaan, emosional, pendapat, wawasan, fakta. Mana buktinya? Ini. Nah, itu lisan kan nyampaikan. Wal mabadi prinsip-prinsip, wal mafahib konsep-konsep, wan nazariyat teori-teori dari seseorang kepada orang yang lain, ya. Bi haitsu yaqau kullu hadza minal mustami'i mauqi'al qabuli wat tafa'uli. Nah, ini haitsu, sekiranya yaqau, dapat nih, kullu semuanya, haza ini, minal mustami dari pendengar, mauqi'ah. Nah, ini ada mauqi'ah, ya. Apa? Dapat al-qabul, direspon, wat tafaul, dan di apa? Ada istilah respon, ada di, apa kalau saling interaksi, ya. Jadi kalau diarti ini enak, semua ini dapat diterima dan direspon oleh pendengar dengan baik, ya. Bihaitsu yaqa'u kullu hadza minal mustami'i mauqi'al qabuli wat tafa'ul. Semua ini dapat diterima dan direspon oleh pendengar dengan baik, ya. Bapak bisa ekspresikan, nyampaikan, ya, pengarahan, ya, bisa diterima dengan baik oleh pendengar, gitu ya. Nah, itu istilah dalam takbir. Sebetulnya sih yang gampangnya takbir mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, gitu aja, dengan kata-kata. Nah, dibagi dua, gitu ya. Halaman berikutnya, taqsimut ta'bir. Taqsimut ta'bir, pembagian takbir. Ada takbir as-syafahi, ada takbir secara lisan, ada takbir al-kitabi, takbir secara tulisan, ya. Takbir al-kalam. Apa kalam? Kalau kalam kita jumlah yang sempurna, ungkapan yang bisa dipahami, ya. Tapi istilah Arab begini, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz, ya. Di kepala kita apa lafaz? Kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Nah, di lafaz. Nah, lafaz ini murakkab, tersusun.
Al-mufidu, memberikan manfaat, ada faedahnya. Bil wad'i, ya, disusun dengan grammar dengan berdasarkan, ya, konvensi bahasa Arab, ya, susunannya. Wa aqulu lil lafzi, ya, atau al kalam maknayan. Saya katakan lafaz, ya, atau kalam itu punya dua arti. Ahaduhuma lughawiyun wa tsani nahwiyun. Yang pertama ada kalam lughawi, yang kedua ada kalam nahwi. Beda. Lughawi bahasa, kalau nahwi tata bahasa. Ya. Ammal kalam al-lughawi, adapun kalam lughawi, fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatan. Ya, itu bukan qaf, faidatan. Kalam lugawi adalah ibarah, sebuah ungkapan, amma tentang, ya, tahsulu mendapatkan, bisababihi dengan sebab ungkapan bahasa tadi, faedahnya. Bahasa yang bagus, segala sesuatu yang menghasilkan manfaat, ya, kalam lughawi. Sawaun akana lafzan, sama saja apakah dia berbentuk lafaz, ya, am lam yakun, atau berbentuk lainnya, kal khatti wal kitabati wal isyarati, seperti khat tulisan, wal kitabah tulisan, wal isyarah isyarah, ya. Jadi kalam lughawi jadi ada lafaz, ada kitabah, ada isyarah. Wa ammal kalamun nahwiyyu, adapun kalam dari sisi tata bahasa, fala budda min ayyajtamia fihi arba'ata umurin. Adapun kalam dari sisi tata bahasa, la budda, harus, ya, ayyajtamia, hasilnya kan berkumpul di dalamnya 4 perkara. Terjemah yang baiknya harus memenuhi 4 persyaratan. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna lafzon, harus berbentuk lafaz dari kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Wa tsani, yang kedua, ayyakuna murakkaban, ya, kalam itu harus tersusun, 2 kalimat atau lebih. Wasadisu, dan yang ketiga, ayyakuna mufidan, bisa memberikan makna yang sempurna, artinya dapat dipahami. Warabi'u, dan yang keempat, ayyakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Tadi itu, ya. Yang keempat ini kalam yang ditinjau dari tata bahasa secara nahwu, ya, ini menggunakan bahasa Arab yang benar, ya, sesuai dengan kaedahnya. Wa makna kaunuhu lafzan, ini membahas, mentafsirkan, menjelaskan ungkapan lafaz di atas tadi. Pengertian lafaz ayyakuna sautan, dia sebetulnya lafaz itu suara, mustamilan, yang mencakup ala ba'dil huruf al-hijaiyah, sebagian huruf-huruf hijaiyah, bukan allati tabtadi'u, yang diawali bil alifi, dengan huruf alif, wa tantahi bil ya'i, dan berakhir dengan huruf ya, ya. Awaluhal alifu wa akhiruha al ya'u, bahasa samanya. Kama fil khatwatil ula, sebagaimana kita sudah kaji dalam langkah yang pertama, ya. Jadi yang namanya lafaz atau makna mustamilah, ya, ba'dal huruf al-hijaiyah.
Wa makna kaunihi murakkaban sekarang. Pengertian tadi ada istilahnya murakkab, lafaz yang murakkab. Ayyakuna muallafan, dia muallaf, terbentuk min kalimataini, dari dua kalimat, au aktsara atau lebih. Nahu contohnya al ilmu nafiun, ilmu itu bermanfaat. Ini sudah dikatakan kalam yang mufid, ya, murakkab dan mufid, tersusun dua kalimat dan dapat dipahami. Yang kedua, yaktubu Muhammadur risalata, Muhammad menulis surat. Ini juga ya muallafan, terbentuk dari dua kalimat atau lebih. Ketiga, yaktubu satu, Muhammad dua, risalata tiga. Ya, sama tadi kita menghitung satu ayat. Wa Ahmadu mujahidun, Ahmad seorang mujahid. Dua kalimat ya murakkaban, tapi dia bisa dipahami. Fa kullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman. Semua ungkapan-ungkapan dari ungkapan-ungkapan di atas tadi, mana? Al ilmu nafi, yaktubu Muhammadur risalata, Ahmad mujahid, itu dinamakan kalam. Ya. Wa kullu ibaratin minha, dan semua ungkapan-ungkapan ya di antara itu muallafatun, terbentuk, tersusun, min kalimataini au aktsar, dari dua kata atau lebih. Sekarang wa makna kaunuhu mufidan, pengertian kalam itu dia mufidan. Tadi kan apa? Afada makna tamat, dapat memberikan pemahaman secara sempurna. Wa makna kaunuhu maudu'an bil wadi al arabi, tadi bil wad'i ya kan di atas, al kalam huwa al lafzul murakkabul mufidu bil wad'i ya. Ini syarah daripada istilah di atas. Dan pengertian maudu'an bil wad'i al arabi, antakuna alfazu al mustamala, lafaz-lafaz yang digunakan fil kalami, dalam ungkapannya, minal alfaz, di antara lafaz-lafaz allati yang wadu'atha al arabu, sudah digunakan oleh orang Arab, sudah dibentuk oleh orang Arab. Jadi kita ngikutin gaya bahasanya ya bahasa orang Arab yang benar. Lidilalati, untuk menunjukkan ala makna minal ma'ani, kepada makna ya. Oke, baru masuk kita jamaah lewat bab ini sudah bisa mengarang cerita, tulis buku dengan bahasa Arab ya. Ta'birul kalamil jumlah al mufidah, halaman 74. Ya, gambarnya al kalam tadi sudah apa? Kalam lafaz murakkab mufidun bil wad'i. Bahasa sekarangnya al jumlah al mufidah, cukup ungkapan yang sempurna, baik dua kata atau lebih, tapi mengandung makna taman sempurna. Ada kalimatnya banyak tapi belum sempurna. Contoh, apabila Presiden Prabowo datang ke Al-Khobir, sempurna nggak? Belum. Kenapa dia? Baru apabila kan? Apabila satu presiden, dua Prabowo datang ke Al-Khobir, ngapain dia? Belum sebenarnya nyumbang baru. Ya. Tapi dua kata itu, al ilmu nafi, manfaat dia. Muhammad pinter, dia bisa dipahamin itu ya. Ke masjid nggak bisa dipahami itu, nah itu dia frase itu. Frase itu ungkapan yang tidak ada predikatnya. Jadi suara huruf hijaiyah, asalnya suara, jadi lafaz.
Lafaz kumpulan huruf-huruf. Huruf kembali lagi ini frase. Frase ini ungkapan tapi tidak ada predikatnya. Dikatakan ungkapan yang belum sempurna. Baru kalam atau ya ungkapan yang sempurna. Masuk lagi pada khitab ya. Itu namanya perkembangan bahasa. Taib dibagi dua, ada jumlah, ada sibhu jumlah. Ya. Nah, jumlah ini dibagi dua lagi. Ada jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Sadruha bil ismi. Ungkapan yang susunannya diawali dengan isim. Jadi jamaah mulai hari ini harus sudah mulai menguasai, walaupun belum sampai selesai. Kalau lihat ayat-ayat tahu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, gitu ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Nah, udah. Ya, udah tahu jumlah ismiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nurun. Jumlah fi'liyah. Al-ilmu nurun jumlah ismiyah ya. Jumlah ismu mubtada khabar fi mahali nasbin maf'ul bi dari qala. Taib. Yang kedua jumlah fi'liyah. Apa pengertian jumlah fi'liyah? Sadruha bil fi'li. Ungkapan yang diawali dengan kata kerja ya. Ini baru teori dulu, nanti jamaah ngelihat contohnya langsung paham insyaallah. Yang kedua sibhul jumlah. Sibhu itu menyerupai jumlah. Nah, ini dibagi dua, ada yang dengan jar majrur, ada yang dengan zarab. Kalau zarab biasanya wa ba'dahu mudhaf ilaih. Zarab jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, contoh yang mudah gini ya. Jumlah ismiyah al-ustadzu fil fasli. Guru di kelas. Jumlah apa nih? Ismiyah. Ungkapan ini diawali dengan isim. Kalau dibalik fil fasli ustadzun. Jumlah? Hah? Mana fiilnya? Sibhu jumlah. Kan dibalik dua. Kalau ungkapannya jar majur namanya sibhu jumlah. Atau contoh al-masjidu amamal madrasati. Masjid di depan sekolah. Jumlah apa? Saya balik. Amamal madrasati al-masjidu. Sibhu. Ya. Imam Nawawi lihat di kitab Nasr Ibad. Fihi salah satu mawa'iz, banyak banget. Ya kan? Di dalam bab ini ada sekian nasihat. Gitu, ya. Yang gampang ada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi. Nah, jadi udah mulai paham ya. Nah, ya. Oke, kalau jumlah fi'liyah Muhammad membaca Al-Qur'an. Boleh kita tulis dengan jumlah ismiyah Muhammad yaqra'u al-Qur'ana. Berarti jumlah ismiyah. Dibalik yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Jumlah fi'liyah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Makanya kalau kita ngelihat koran-koran Arab, outline besarnya judulnya jumlah ismiyah, mulai bicara jumlah fi'liyah. Judulnya jumlah fi'liyah, bawahnya jumlah ismiyah. Ya. Kalau jamaah lihat ternyata banyakkan jumlah ismiyah ketimbang jumlah fi'liyah kalau di kitab-kitab. Ya. Oke. Coba buka buku piki-piki. Arkanul Islam khamsatun. Jumlah apa tuh? Ismiyah. Arkanu isim. Ya, huwa mudhaf islami mudhaf ilai khamsatun khabar hub.
Gitu ya. Nah, dari sinilah walaupun jamaah belum sampai tuntas, jamaah bisa menguasai langkah yang ketiga. Jamaah sudah bisa melihat berbagai macam uslub para ulama-ulama nebak ismiyah, fi'liyah, sibhu jumlah. Ismiyah, fi'liyah, sibhu. Oke. Pindah ke berikutnya. 75. Ta'birul kalami al-jumlah al-mufidah, ya. Ta'bir dibagi dua, jumlah dan sibhu. Nah, di sini ada contohnya. Tadi teori saja. Al-jumlah ismiyah. Apa pengertian jumlah ismiyah? Sadruha bil ismi, ungkapan yang diawali dengan isim. Ya, contoh al-waladu shaghirun. Anak kecil itu, anak laki-laki itu kecil. Nah, jamaah, kalau nanti ditanya apa kedudukan i'rabnya, nah ini walaupun kita belum belajar, ini kita ngelengkap sedikit. Kalau setiap jumlah ismiyah itu berarti kedudukan i'rabnya mubtada khobar. Nah, apa? Mubtada khobar. Nah, mubtada dan khobar itu termasuk al-asma al-marfu'ah. Nama-nama yang ujungnya kita baca domah. Paham? Nah, maka kita baca al-waladu. Nah, kenapa dia? Jadi mubtada. Isim diawalkan namanya mubtada. Nah, kasih nama mubtada. Anak kecil, anak laki-laki itu kenapa? Butuh berita dia. Shaghirun. Nah, shaghirun khabar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Sadruha bil fi'li, ungkapan yang diawali dengan kata kerja. Apa di situ bacanya? Ja'a al-mudi. Nah, lihat, kalau ungkapan jumlah fi'liyah berarti i'rabnya ada fi'il, ada fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku. Nah, pelaku juga ingat diantara al-asma al-marfu'ah, nama-nama yang ujungnya dibaca rofa. Ya, mulai sekarang ingetin, nama-nama yang ujungnya dibaca rofa ada 6. Mubtada. Apa mubtada? Isim yang berada di awal kalimat. Maka kita baca alhamdu, enggak boleh alhamda, alhamdi. Isim di awal mubtada. Ya. Taib. Kemudian khobar. Khobar di berita. Ya, dia ma yukamilu ma'nal mubtada, ungkapan yang menyempurnakan si mubtada. Al madrasatu, apa masa? Kabiratun. Oh, beritanya sekolah itu besar. Ya, berarti mubtada khobar. Mubtada khobar. Ismu kana khobar inna, fa'il naibul fa'il. Nah, ya. Ja'a al-mudiru, ja'a fil madi, al-mudiru fa'il. Ingat, qala rasulullahi, qala Allahu, fi'il fa'il. Ya. Idza waqa'atil wa'atu. Ya, karena fa'ilnya perempuan waqiyah, maka waqa'a tambahin tak tanis, waqa'at. Sama seperti ja'a Fatimatun, tambahin ja'at al-Fatimatu. Ja'a Yusufu, ja'at Fatimatu. Oke ya, paham. Sibhu jumlah, contohnya apa itu bacanya? Apa? Tahtas, tahta zorob, di bawah. Di bawah apa? Di bawah kasur. Oh, dari kata kasur dia ya setelah zorob.
jadi mudhaf ilai. Tahtas sariri qattun kittun, di bawah kasur ada kucing. Ini jumlah apa? Syibhu jumlah dengan zorof. Kalau dibalik, kittun tahtas sariri, jumlah apa? Jumlah is. Kedudukannya i'rabnya mubtada khabar. Kalau seperti ini namanya mubtada khabar muqaddam, mubtada muakhar. Contoh berikutnya, di dalam kantong ada duit. Fil jaibi nuqudun. Ya. Fil jaibi nuqudun. Ini namanya jumlah syibhu jumlah. Ya. Kalau dibalik, nuqudun fil jaibi. Nah, ya. Jadi jamaah mulai hari ini ngomong bahasa Arab kagak bingung dah tuh. Mau jumlah ismiyah boleh, fi'liyah boleh, syibhu jumlah boleh. Ya, kagak ada yang lain tuh. Ya mau nawi ini itu dan puter-puter aja. Uslubu ta'biril kalami, ya. Uslub mengekspresikan ungkapan. Al jumlatul mufidatu, jumlah mufidah adalah kullu ma, ya, turak kabu min kalimataini au aktsara wa afada makna taman. Jumlah mufidah atau kalam adalah setiap, ya, kullu ma, setiap yang turakkibu tersusun min kalimataini, dari dua kalimat. Nih saya tanya nih, kenapa ini kalimatain kagak kalimatani? Kan artinya sama-sama dua, kalimatun, kalimatani, kalimatain. Kenapa dia min kalimataini? Karena majrur, kemasukan huruf min jil, majrurnya dengan iya, ya. Jadi al kalimataini majrurun bi min wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasrah li'annahu musanna, ya. Oke. Jumlah mufidah adalah, ya, setiap yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, wa afada makna taman, dan memberikan makna yang sempurna. Al kalamu awil jumlatul mufidatu, ya. Ini saya sengaja pakai begini istilahnya, karena kalau kita baca ngaji yang tradisional kagak ada istilah jumlah mufidah, adanya kalam aja. Di Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan, Asmawi, Kaprawi, Kawakibud Durriyah sampai ke Alfiyah menggunakan istilah kalam. Di buku-buku kontemporer, Nahlul Wadiha dan lain-lain sebagainya, ya pakai jumlah mufidah. Nah, jadi saya, ya, orang paham aja, boleh al-kalam ke jumlah mufidah ke, itu, ya. Yatanawwa'u ila nau'aini, ya, terbagi kepada dua tipe. Nau'un, satu tipe, yusamma bil jumlati, ya, ada yang namanya jumlah tadi. Wa nau'un yusamma bi syibhil jumlati, satu tipe lagi dinamakan syibhu Nah, ini teorinya jamaah udah paham. Kenapa? Karena tadi gambarnya sudah duluan, ya. Wa tanqasimul ini lihat, ya. Ini jumlah apa nih? Wa tanqasimul jumlatu ila qismainin. Jumlah fi, iya, ya, tanqasimu fi'il madi mudhari amr. Fi'il mudhari. Kan ana itu alif, nun, ya, ta. Nah, ini ta dia. Kenapa ta? Karena fa'ilnya perempuan jumlah, maka ta. Nah, contoh Fatimah takra'u, kan sama aja.
Fatimah taqra'u atau taqra'u Fatimah. Nah, gitu. Kalau Muhammad yaqra'u, ana aqra'u, nahnu nah, kayak gini nih. Sebelum jamaah udah mulai nih. Udah mulai memahami. Wah, ini jumlah ismiyah. Dalam hati aja biarin. Dari hidup tanqasiru ke jumlah isfi'liyah, ya. Fi'il fa'il. Ila kismainin, terbagi kepada dua bagian. Al jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'li. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlatun ismiyatun wa hiyallati tubda'u bismin au bidhamirin mithlu. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali, kita baca tubda'u, itu dimajhulkan dengan isim atau dengan domir. Kan domir juga isim, ya. Contoh, al ilmu nurun. Ini jumlah apa namanya? Al ilmu ini isim muzakkar muannas. Apa cirinya? Alif lam, al ilmu. Ya. Nurun. Ya, ilmu itu cahaya. Ini dua kalimat tapi sempurna. Ilmu itu cahaya. Ilmu mubtada, nurun khabar. Ya. Kedua contohnya tadi bidomir. Ya. Nahnu, kan nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, ana, nahnu muslimun. Ini nahnu, ya, mubtada. Ya, ini jumlah ya. Boleh juga ana Muhammad, ana ustaz, ana ghaniyun, sama aja kan? Nah, itu namanya, ya, jumlah ismiyah dengan domir. Nanti boleh juga pakai isyarah. Hadza Muhammadun, hadhihi Fatimatun, sama aja kan? Sekarang jumlah fi'liyah, wa hiyallati tubda'u bi fi'lin. Kalau jumlah fi'liyah, ungkapan yang tubda'u, diawali bi fi'lin, dengan fi'il. Jamaah boleh ngapalin ini, boleh ngapalin yang tadi mudah. Sadruha bil fi'li, sadruha bil ismi. Sadruha ay awwaluha. Kata sadr ingat, fi sadril Islam. Awal-awal Islam. Ya, istilah sejarah masuk ke dalam istilah nahwu. Oke. Contohnya, jaa al ustadzu. Ini namanya jumlah Kenapa? Ungkapan ini diawali dengan kata kerja, dengan fi'il. Fi'il apa nih? Fi'il madi. Tadi madi kemarin mabniun alal fat. Jaa, ya. Al usta. Ingat, habis fi'il fa'il. Fa'il setelah rofa udah ja'al ustadu. Ya. Kemudian yaqra'ul muslimu al-Qur'ana. Ini juga jumlah Kenapa? Karena ungkapan ini diawali dengan fi'il apa nih? Mudhari. Yaqra'u al-muslimu. Pertanyaan, kalau saya ganti yang baca bukan al-muslimu, yang baca ini ustazah perempuan. Jadi apa? Taqra'u. Ya. Padanannya tepat, silakan. Jangan salah tuh. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u, ana gitu. Jangan bilang ana yajlisu huna. Ana yajlisu huna. Saya duduk di sana, tapi agak benar kan? Lihatin, saya, dia duduk di sana. Itu bahasa amiyah tuh, bahasa berantakan. Taib. Wasibhu jumlah. Nah sekarang yang sibhu jumlah, hiya kullu ibaratin mukawwanatin min. Sibhu jumlah adalah setiap ungkapan mukawwanah yang terdiri
min dari ada dua, zarfin dari zarab, ba'dahu setelah zarab mudhaf ilaih. Ya. Mislu apa? Fauqa. Di atas. Ini fauqa namanya zarab. Namanya zarf apa? Nanti dibagi dua, ada zarfu zaman, zarfu makan. Zarfu zaman menunjukkan waktu seperti ba'da, qabla. Zarfu makan dia tempat, fauqa di atas, tahta di bawah. Makanya contohnya fauqas syajarati, qablal asri, wara'al maqsafi, nahwal kiblati wa ghairiha, dan selainnya. Fauqas syajarah, fauqa di atas, syajarah pohon. Tinggal bapak-bapak bikin cerita dah, di atas pohon ada burung. Gimana? Fauqas syajarati usfurun atau tairun. Ya, ungkapan sibhu Oke, qablal asri, sebelum asar. Apa tuh? Oh, terserah. Qablal asri harikun fis suqi. Oh, sebelum asar terjadi kebakaran di pasar, ya. Wara'a di belakang, wara'al maqsafi. Wara'al maqsafi di belakang kantin ada apa tuh? Ada guru lagi nongkrong, boleh. Ada sungai, boleh. Ada santri, boleh. Di belakang kantin ada WC. Wara'al maqsafi apa? Hamamun. Ya. Nahwal kiblati, menuju kiblat. Ya, nahwal kiblati as-salatu, salat menuju kiblat. Kalau dibalik jumlah ismiyah, as-salatu nahwal kiblati, salat menuju kiblat. Yang kedua, yang namanya syibhu jumlah terdiri dari ungkapan jar dan majrur. Jar artinya ada huruf jar, majrur kata yang dibaca kasroh gara-gara kemasukan huruf jar. Contohnya bil kolami, dengan pulpen. Minas sunduki, dari sunduk. Apa sunduk? Kotak. Ya. Coba bikin ungkapan, tapi bukannya sibuk jumlah. Saya ngambil duit dari kotak. Tambahin kotak masjid, sedekah masjid. Akhadtul fulusa min sunduki masjid al-ma'mur. Fil baiti, di rumah. Fil baiti, fil baiti, ya, al-ummu, di dalam rumah ada si ibu. Fil baiti waladun, di dalam rumah ada anak, ya. Fil masjidi, ya. Fil masjidi, di dalam masjid ada siapa? Muslimuna yusalluna az-zuhra. Di dalam masjid ada orang muslim sedang sholat zuhur. Gitu aja ya. Ini tinggal nyusun-nyusun Pak. Nanti Bapak-bapak banyak kalimat insya Allah langsung ngalir berjalan, ya. Alal maktabi, di atas meja. Alal maktabi, di atas meja ada apa? Mimsahatun. Ada apa? Kitabun. Udah ngarang sendiri. Kirtasun. Apa nih? HPun. Mahmulun, mahmul. Bahasa Arab HP mahmul. Ragam dipegang-pegang bawa mahmul. Oke, ya. Alal hasiri, di atas hasir, tikar. Alal hasiri apa? Maidatun, hidangan. Nah, oke, pindah ke contoh-contoh. Nah, dari sini jama makin kuat. Contoh amsilatun minal jumlatil mufidati. Contoh-contoh dari jumlah mufidah.
Pertama, kotak yang pertama contoh jumlah ismiyah. Tadi di kepala kita apa? Ungkapan yang semuanya diawali dengan baik isim orang dan lain-lainnya, ya. Muhammadun yaqra'u ai. Nah, ya. Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Ini kedudukan i'rabnya mubtada, khobar, maf'ul bi. Ya. Ini seperti apa? SPOK ya. Fatimatun taqra'u al-Qur'ana. Fatimah membaca Quran. Ini dengan begini aja jamaah sudah betul tuh ngomongnya, enggak salah. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Ya, enggak Qur'anu, enggak Qur'ani, Qur'ana. Jadi maf'ul bi. Objek, setiap objek dibaca fathah. Fatimatun taqra'ul Qur'ana. At-tilmidhu. Lihat nih jumlahnya apa nih? Oh, jumlah ismiyah. Nah, nanti coba belajar khobar. Berita itu dibagi 3. Ada khobar mufrad, khobar jumlah, khobar sibujum. Ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Ya, khobarnya berbentuk fi'il. Ya. Pertama fi'il mudhari yaqra'u, kedua fi'il mudhari ini fi'il ma. At-tilmidhu fataha al-baba. Santri membuka pintu. Fatimatun fatahat al-baba. Fatimah membuka pintu. Ridwanun yarsumu baitan. Ridwan menggambar rumah. Pengen jadi arsitektur dia. Oke, jumlah fi'liyah sekarang. Tinggal dibalik doang. Ya. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Ingat, kalau jumlah fi'liyah kedudukan i'rabnya fi'il, fa'il, maf'ul bi. Itu biasanya begitu. Tapi nanti berkembang kan ini, uslubnya terserah kan. Ternyata gini, Muhammad membaca Quran, ditambahin. Di mana bacanya? Di masjid. Udah, fil masjidi. Kapan bacanya dia? Setelah salat zuhur, ba'da salatiz zuhur. Makanya itu. Yang jamaah milih jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya. Lagi baca Quran di masjid, pasar Klender kebakaran. Nah. Pakai wau ma'iyah. Wal hariku fi suki Klender. Lagi anak baca Quran, ada kebakaran. Itu namanya maf'ul ma'ah. Jadi Pak, pas paham tinggal nyusun aja sendiri itu. Ya. Jadi bapak-bapak ini saya hantar begitu jadinya. Nanti akan lahir mu'alif baru. Ya. Yang udah lama belajar makin cepat nih. Oke. Fataha at-tilmidhu al-baba. Nah, jumlah fi'liyah. Fataha fi'il madi. At-tilmidhu al-baba maf'ul. Fatahat Fatimatul baba. Jumlah ini i'rabnya gini, fataha fi'il madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal watta'u alamatut ta'his. Fatimatun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah zahira fi. Kalau yang bacanya dua Fatimah, fatahat Fatimatani al-baba. Dua orang Fatimah membuka pintu. Mana fa'ilnya? Fatimatani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alif niyabatan anid dhammah li'annahu musanna. Al-baba maf'ul bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Ya Rasulullah ridwanu baitan. Sama. Contoh berikutnya, at-talibatu katabat ar-risalata.
jumlah ismiyah mubtada khobar risalah. Zaidun yadribu kalban, jumlah ismiyah. Ini khobarnya berbentuk fi'il mudhari, jadi khobar jumlah gimana irab panjangnya? Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli apa? Mahali tinggal 3. Apa mahali rofa, apa mahali nasab, apa mahali jar. Ingat, habis fi'il fa'il rofa nasab jar. Nah, jadi fi mahalli raf'in khobar ya gitu. Kalban maf'ul bi. Aliyun ya'kulul khubza. Ali makan roti. Ini kosakatanya udah banyak, jamak tinggal dihafalin. Ini ceritanya dari kalimat ini nih, banyak banget. At-talibatu taktubur risalata. Aisyatu taktafu wardatan. Aisyah menulis memetik bunga. Ada pak orang barat, dia hanya mempelajari kitab Kalila wa Dimnah, buku cerita Arab. Dia pelajari kayak gini kosakatanya, dia udah nulis dengan kosakata itu bisa. Ya. Ini jamu sudah banyak dikenali kosakata ini, bisa nulis nanti. Berikutnya amsilatun minal kalam. Kita paling enggak 15 halaman. Al jumlatul ismiyatu. Jumlah ismiyah lagi. Al ustadzu jamilun. Lihat, guru bagus, cakep, ganteng. Al hadiqatu wasi'atun. Kebun luas. Al fa'ru saghirun. Tikus kecil. Tikus itu kecil, ya kalau itu yang baik. Al kalbu maridun. Anjing itu sakit. Lihat, hanya 2 kata, tapi apa ada makna taman, bisa dipahamin. Arkanul islami khamsatun. Ada berapa kalimat? 3. Arkan isim semua tuh. Arkanu ya jadi mubtada dan dia mudhaf, Islam mudhaf ilaihi. Khamsatun khabar mubtada ya. Ini namanya jumlah ismi. Ad-dhabitu syuja'un. Apa dhabit? Dhabit apa dhabit? Dhabitun. Apa nama tentara ya. Tentara itu berani. Al jumlah ismiyah al bustanu qaribun. Ini jamaahnya Sabir memperbanyak kosakata dan memahami ini jumlah ismiyah. Al bustanu nina. Al bustanu qaribun langsung kalau enggak ada alif lam. Ya taman itu dekat. Wal ilmu. Oh ini salah nih. Rohnya pindah ke sini nih. Al ilmu nurun. Muhammadun alimun. Asy-syamsu tali'atun. Matahari itu terbit. As-sabru jamilun. Sabar itu bagus. At-talibatu hadiratun. Mahasiswi itu hadir. Ini bentuk contoh jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah qamat tabibu fi'il fa'il. Ja'at at-tabibatu mahasiswi datang. Yatlubul waladu nugudan anak kecil minta duit. Tajlisul muhandisatu insinyur perempuan duduk. Zakara Muhammadun Allah. Zakara fi'il zakara fi'il Muhammadun fa'il Allah maf'ul bi. Ya'murullahu Allah memerintahkan Israfila kepada malaikat Israfil. Jumlah fi'liyah ja'a al muslimani
Mana fa'ilnya? Muslimani. Dia marfu'nya bil alif. Jaa al muslimun. Mana fa'ilnya? Muslimun. Marfu'un wa alamat rafihi al wawu, huruf wawu, niyabatan anid dhamma li'annahu jama' dzakar. Farihal mu'minun, ya. Man fariha bidukhulir Ramadan. Ya. Jadi apa tuh fariha di situ? Man fariha, sampean tahu? Harus tahu dah. Lihat jumlahnya, jumlah apa nih? Oh, dia udah nggak kata man, berarti ismiyah. Jumlah ismiyah. Berarti mubtada. Mana khabarnya? Fariha. Oh, berarti jumlah khabar fi'liyah. Man fariha Ramadan. Ramadan jadi maf'ul sama ya. Sami'at at-talibatu. Sami'at at-talibat. Para mahasiswi mendengar. Tasrabu halimatun qahwatan. Halimah minum kopi. Ya, nanti kalau belajar hal baridan, dingin. Yang dingin si Halimah apa kopi? Oh, berarti dia halil maf'ul. Tasrabu halimatun qahwatan qaiman atau qaimatan, berdiri. Yang berdiri kopi apa Halimah? Oh, Halimah di sini jadi fa'il. Oh, berarti halil pak. Nah, gitu dong Pak. Tambah satu kata ini. Daraballahu lana mathalan. Ya, ini jumlah fi'. Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Terus sekarang contoh isim dhamir. Ana arabiyyun. Anta tilmidun. Anti mudarrisatun. Huwa talibun. Hiya khadimatun, nahnu muslimun. Ini jumlah ismiyah dengan dhamir. Ana orang Arab, Anda santri, anti seorang guru mudarrisah, huwa dia talibun mahasiswa, dia khadimatun pelayan, nahnu muslimun kami orang Isim dhamir. Ana sahibul baiti. Saya pemilik rumah. Ya. Ana mubtada, sahib jadi apa? Khobar. Selain khobar, karena dia nyender ke baiti, dia jadi mudhaf. Al baiti mudhaf ilaihi. Anta mudirul madrasati. Kamu pimpinan sekolah. Kamu direktur sekolah. Anta mubtada, mudir khobar. Selain khobar kedudukannya dia jadi mudhaf. Apa mudhaf? Kata yang nyender. Yang disenderin namanya mudhaf ilaihi. Dibaca kasrah. Anta mudirul madrasati. Anti rabbatul baiti. Anda ibu rumah tangga. Huwa la'ibul qurati. Dia pemain bola. Hiya suratul Baqarah. Dia surat Baqarah. Antum kafiruna. Kalian orang kafir. Isim isyarah, ya. Jumlah ismiyah dengan isim isyarah. Hadza babun. Ini pintu. Hadhihi haqibatun. Ini tas. Haula'i rijalun. Nah, lihat haula'i. Nah, ya. Kemarin yang namanya isim isyarah dia mabni. Dari soalnya begitu dah. Hadza, hadhihi, haula'i. Yang dibaca haula'u kan isim di awal kalimat. Dia namanya isim mabni. Kagak boleh dibaca berubah tetap haula'i ismul isyarah mabniun alal kasri. Haula'i fi mahalli rafin mubtada, gitu ya. Hadza kitabun, ini buku. Hadhihi darajatun, ini sepeda. Dzaka kitabun, itu kitab. Nah, ini contoh
jumlah ismiyah dengan isyarah. Sekarang jumlah ismiyah dengan isim syarat. Man yata'allam yanjah. Ya, dia menjazamkan dua fiil. Man yata'allam yanjah. Barang siapa yang belajar, dia akan sukses. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen atau menuai ya. Man jadda wajada. Dapat siapa yang sungguh-sungguh akan dapat, ya. Jangan salah, yang sungguh-sungguh dapat janda, bukan ya. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Man yaqra ya'rif. Barang siapa yang membaca, dia akan tahu. Man yasma' ya'lam. Dia mendengar. Nah, ciri-ciri wa min sya'nil uqala, ciri-ciri orang yang pintar, yang cerdas, dia ini orangnya mau mendengar dia. Ya, dengar, pintar. Kalau enggak mau dengar berarti dia blow on dia. Maka enggak bisa nangkep. Nah, kita nih puasa nih ada perintah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidaklah bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu, tidak ada bagi mereka apa? Pilihan. Allah, saya puasanya tahun depan aja. Kenapa? Belum gajian. Man yasma' ya'lam. Barang siapa yang mendengar dia tahu. Man ya'kulu yashba'. Barang siapa makan dia akan kena. Ini syibhu jumlah. Ini cuma 2 lembar doang nih, ya. Jadi nantinya bisa di rumah bisa bercerita sendiri sama istrinya ke bahasa Arab. Syibhu jumlah. Ada zarab, ada jar majrur. Amamal fasli al ustadu. Di depan kelas ada guru. Tahta syajarati Fatimatun. Di bawah pohon ada si Fatimah. Fauqas syajaratil usfuru. Di atas pohon ada burung usfur. Sibu jumlah dengan jar majrur. Fil fasli al ustadu. Di dalam kelas ada ustad. Kalau dibalik al ustadu fil fasli jumlah ismiyah. Fil maktabati widadun. Di maktabah ada si widat. Alal maktabi al qalamu. Di atas meja ada pulpen. Nah, ini yang paling membantu di sini. Kalimat zarab, ya, dan huruf jar. Jadi kan tadi ada apa saja nih yang dihafalin nih. Ama yang termasuk zarab nih. Amama di depan. Waro'a di belakang. Khalfa di belakang. Kuddama di depan. Nahwa menuju. Bijanibi di samping. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Inda di sisi boleh, di samping boleh. Lada di sisi boleh, di samping boleh. Wasta di tengah. Tiwala sepanjang. Saya punya buku judulnya Kun aliman wa muta'aliman tiwala umrik. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu, ya. Ini dihafalin, ini perangkat zorob. Wah, udah enak. Habis kata ini kasro, habis kata ini kasro. Fauqo sajarati wastol madinati, gitu aja, ya. Huruf-huruf jar apa saja? Nah, ini min dari, ila kepada, an tentang, mencari boleh juga, ala di atas, fi di ya di dalam, bi dengan, ka seperti, anta kal qamari, Anda seperti bulan purnama, ya. Lam li untuk kepunyaan boleh juga. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Nah itu, ya, rubba.
Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, hanya menahan lapar dan khilal di tengah-tengah, di sela-sela, ya. Jadi mundu usbu'in, sejak seminggu saya puasa. Huruful qasam, waw, ba, dan ta. Nah, ya. Nah, contoh-contohnya dari sejumlah. Zarab amamal fasli at-tilmidatu. Zaman nanti gini. Kalau udah tinggi lagi, nanti ada wajib, ada yajuzu. Nah, bagusan amamal fasli tilmidatun, apa at-tilmidu, itu nanti berikutnya lagi tuh, ya. Yang penting begini udah boleh betul. Amamal fasli at-tilmidatu, di depan kelas ada siswi. Khalfal baiti al-khadimatu, di belakang rumah ada pelayan. Bijanibil baqalati al-baitu, di samping warung ada rumah. Nah, kalau dibalik al-baitu bijanibil baqalah, jumlah ismiyah. Amamal funduki al-baitu, di depan hotel ada rumah. Fauqa syajarati al-usfuru, di atas pohon ada burung usfur. Nahwal kiblati as-salatu, menghadap kiblat salat menghadap Bentuk jar majrur ada fil fasli al ustadu, minas suki at-tajiru, dari pasar seorang tajir, pedagang, businessman. At-tajiru minas suki. Fis sijni al qudatu, di dalam penjara ada kudat. Siapa itu kudat? Hakim. Mungkin hakimnya kagak benar di penjara Pak Prabowo. Fil hamami al waladu, di dalam toilet ada anak kecil. Alal maktabi al qalamu, di atas meja ada pulpen. Kal misbahi al alimu, seperti lampu orang alim seperti lampu menerangi maksudnya. Ladal babi ad-dajajatu, di sisi pintu ada ayam betina mau bertelur kali dia. Tahta sariri al-mahmulu, di bawah tempat tidur ada HP. Wastal madinati al-bangku, di tengah kota ada bank. Tinggal tambahin dah bank BCA itu ya. Bank Mas. Tiwala. Jadi lihat semuanya ini dia fathah karena dia zarab. Wasta, tiwala, tahta, tiwala yaumin, habis itu jadi mudhof ilaih. Tiwala yaumin al-hariku, asalnya al-hariku tiwala yaumin, kebakaran sepanjang hari, ya. Apinya gede banget mungkin. Indal barokati ay indal birkati al ummu, di sisi kolam ada si ibu. Wara al mahadi al maqsafu, di belakang pesantren ada kantin. Kalau tambahin wara al mahadi maqsafi Ustadz Fahmi, di belakang pesantren ada kantinnya Ustadz. Dibuang alnya karena dia mau didapatkan. Jar majrur fil masna'i al amilu, di dalam pabrik ada pekerja. Fil idarati al mudiru, di kantor ada seorang pemimpin, direktur. Mundu usbu'aini al ijazatu, sejak 2 minggu liburan sejak 2 minggu. Kapan liburnya? Mundu usbu'aini, sejak 2 minggu. Ilallahi ta'ala as-sairu ilallahi ta'ala, ya, perjalanan menuju Allah. Khilal as-sa'ati muhadarah apa? Seminar, ya, seminar itu beberapa waktu. Alallahi atawakkulu alallahi, tawakal kepada Allah. Nah, ini contoh syibhu jumlah dengan zarab dan jar majrur. Nah, wallahu alam. Nah, berarti zamannya pulang udah mulai luas. Tambah ini, ya. Nanti pas baca sendiri akan ada kenikmatan sendiri. Oh, selama ini hanya mikirin tajwid aja. Sekarang udah mulai teliti dalam kalimat ismiyah, fi'liyah, harfiyah,
Karena mulai jumlah, jumlah ismiyah, fi'liyah, ya gitu. Semoga berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma aqimna bis sihah wal afiyah linata'allama uluma din thumma nansuraha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanti zuhur ada isi ceramah di Wali